Yang saya hormati Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MN PhD, selaku Wakil Rektor 1 ITTS bidang akademik, Bapak Cendri Irawan Satrio Nugroho, Eskom MMSI, selaku Humas ITTS, para narasumber dari CEO Salmanet, Kepala Sekolah SMKN 1 Kawali, dan juga Ahmad Junaidi selaku mahasiswa ITTS, serta Bapak Ibu, Mas Mbak yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Fauzi, MKOM, selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi, sekaligus yang akan menjadi host pada webinar pagi hari ini. Sebelum memulai webinar hari ini, ada beberapa rules atau aturan yang harus diikuti oleh setiap peserta. Satu, peserta wajib mematikan atau mute mikrofon mereka selama webinar berlangsung, kecuali saat mereka sedang atau hendak mengajukan pertanyaan. Kedua, peserta wajib menggunakan fitur raise hand, ya ini seperti yang dilakukan oleh Pak Yusuf Heri nanti ya Pak ya, kita akan tanggapi. Wajib menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga adalah peserta wajib mengisi absensi saat registrasi dan pulang sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Adapun saya akan membaca rangkaian acara pada pagi hari ini. Izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat untuk rundown acaranya? Sudah, Pak. Oke. Berikut adalah rundown acara dari ITTS webinar Fiber Masuk Desa yang diselenggarakan pada Sabtu 13 Agustus 2022. Waktu jam 8 hingga jam 8.05 merupakan check-in peserta, 8.05 hingga 8.10 merupakan opening ceremony oleh saya sendiri host. Keterangan adalah untuk menyampaikan agenda keseluruhan hari ini. Kemudian jam 8.10 hingga 8.30 merupakan sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan ITTS oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, yaitu Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MN PhD, dan juga Humas ITTS dan juga Kaprodi dari Teknologi Informasi, Bapak Cendri Irawan Satrio Nugroho, Eskom MMSI. Kemudian jam 8.30 hingga jam 9 merupakan topik pertama, yaitu atau berisi terkait mempersiapkan siswa-siswi SMK jurusan TKJ menjadi praktisi yang handal yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kawali, yaitu Bapak Cepi Wahyudin. Kemudian jam 9 hingga jam 9.30 akan masuk pada topik kedua yang berisi atau terkait dari internet infrastruktur yang akan disampaikan oleh dosen ITTS Bapak Andi Kriswantoro, Eskom Mkom. Selanjutnya jam 9.30 hingga jam 10 akan masuk kepada topik ketiga, yaitu kupas tuntas pengelolaan fiber masuk desa yang akan disampaikan oleh CEO Salmanet ID atau Salmanet Indonesia oleh Bapak Rehan Satya atau Bapak Dadang, dan jam 10 dan yang terakhir adalah 10 sampai 10.30 topik terakhir ya merupakan kupas tuntas yang akan membahas lebih ke arah teknikalnya fiber masuk desa yang akan disampaikan oleh mahasiswa ITTS Mas Ahmad Junaidi. Dan pada 10.30 hingga 11.15 merupakan sesi tanya jawab dari keempat topik tersebut yang akan dipandu oleh host, yaitu saya sendiri Muhammad Ihsan Fauzi Eskom Mkom, dan 11.15 hingga 11.30 merupakan penutup dan akan dipandu oleh saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk kepada agenda selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MN PhD, selaku Wakil Rektor 1 ITTS Bidang Akademik. Kepada Bapak Ono, dipersilahkan. Terima kasih, Pak Ihsan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini layar saya keluar nggak ya? Mudah-mudahan keluar layar saya. Suara Belum, Prof. nggak Layar keluar. belum belum keluar. Nah lo mati gue. Suara keluar. Suara aman, Prof.
Ini kenapa videonya nggak keluar ya? Di saya keluar. Alah. Video, oh, kalau video keluar, Prof. Video keluar, Prof. Video keluar, Prof. Keluar. Suara keluar ya? Suara keluar, aman. Ya udah, stres. Ya, terima kasih banyak Pak Isan semuanya. Terima kasih banyak. Intinya sederhana aja sih. Jadi kenapa webinar ini dilakukan? Karena sebetulnya ada mahasiswa ITTS namanya Mas Ahmad Junaidi. Dan beliau ini turun ke lapangan langsung menarik fiber optik masuk ke desa-desa. Nah, ini luar biasa sekali karena di Republik ini jarang sekali desa-desa yang punya fiber optik. Itu satu. Dan ternyata Pak Dadang, ini CEO-nya Salmanet, bosnya Mas Ahmad ini, melakukan kerjasama juga dengan SMK-SMK di Kawali, di Tasik dan sebagainya. Barangkali yang cukup cemerlang adalah Pak Cepi dari Kawali ya. Dan ini bisa jadi contoh kita semua bagaimana teknik melakukan menyebarkan internet yang murah dengan kecepatan tinggi menggunakan fiber optik ke desa, bekerja sama dengan mahasiswa dan SMK. Jadi ini contoh yang baik sekali. Mudah-mudahan nanti seminar ini bisa memberikan apa ya, wawasan atau membuka wawasan kita semua bahwa untuk membuat internet murah sampai ke desa-desa itu sangat mungkin dan bisa dilakukan oleh orang-orang biasa gitu. Tidak perlu tergantung pada operator yang besar, mahal. Nanti mudah-mudahan nanti Pak Dadang, Mas Ahmad, Pak Cepi bisa menceritakan kisahnya seperti apa. Dan saya yakin kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi pada kita semua bangsa Indonesia. Dan kita di ITTS sangat bangga sekali punya mahasiswa seperti Mas Ahmad Junaidi ini, dan jangan khawatir ada banyak mahasiswa di TTS yang seperti Mas Ahmad ini ya, jangan khawatir, itu yang luar biasanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat seminar ini. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada Pak Ihsan. Silakan Pak Ihsan. Oke, siap. Terima kasih banyak pada Bapak Ono atas sambutannya luar biasa ya, Pak. Ini untuk memotivasi kita semua. Jadi biar kita tidak apa ya, IT itu tidak selamanya mahal. Nanti mungkin akan disampaikan lebih mendetail oleh para peserta melakukan absensi terlebih dahulu ya, yang ada di saya share di dalam chat di Zoom kali ini. Karena syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah absensi hadir dan absensi pulang, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya merupakan sambutan dari Humas ITTS sekaligus Kepala Program Studi dari Teknologi Informasi ya. Program studi yang menyelenggarakan webinar ini yaitu Bapak Cendri Irawan Satrio Nugroho, Eskom MMSI. Kepada Bapak Cendri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Prof. Ono, Pak Cepi, Pak Ihsan, ada Pak Andi, dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dadang juga sudah muncul. Selamat pagi, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Cendri Irawan, Humas ya, Humas di ITTS. Jadi untuk kali ini saya minta untuk waktunya karena saya mau memberitahu bahwa di TTS saat ini ada program beasiswa yang namanya untuk memeriahkan ya TTS untuk Indonesia. Jadi kita ada total beasiswa itu 1 miliar. Jadi teman-teman yang misalkan dari SMK Kawali atau dengan teman-teman yang lainnya punya berkeinginan untuk kuliah di TTS, kita ada program beasiswa 1 tahun free ya. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan, nanti saya tulis saja di kolom chat
di pmb.itts.ac.id, pmb.itts.ac.id ya. Kalau informasinya nanti bisa saya share, teman-teman bisa minta ke saya flyernya bisa minta ke saya atau formulirnya di 08151779945. Saya sudah di-share di kolom chat. Nanti Pak Isan mohon dibantu apabila ada peserta lagi, ini baru 28, bisa nanti disampaikan lagi program beasiswa untuk 1 tahun free di TTS. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Isan. Semoga acara ini bisa lancar. Ini topik yang sangat menarik sekali. Kolaborasinya luar biasa. Ini ada 5 pembicara ya. Insya Allah nanti saya akan mengikuti dari sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Chendri atas informasinya ya. Ini mengingatkan kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu, Mas Mbak semua yang ingin mendaftar ke ITTS atau Institut Teknologi Tangerang Selatan atau memiliki kerabat, saudara, anak yang ingin lanjut kuliah bisa langsung daftarkan karena sampai saat ini kita masih melakukan penerimaan mahasiswa baru sehingga masih sangat terbuka peluang untuk mendaftar di TTS dan memiliki pengalaman ya sesuai dengan tagline di TTS pusat teknologi ya berkualitas dunia. Nah, jadi disinilah kalian bisa daftar dan berdasarkan informasi dari Bapak Chendri bahwa ITTS memiliki beasiswa full 1 tahun ya, free 1 tahun pertama. Jadi kalau ada dari Bapak Ibu Mas Mbak yang ingin berminat mendaftar di ITTS bisa dipersilahkan melalui link yang sudah dibagikan oleh Bapak Chendri Irawan. Dan saya tidak lupa juga selalu mengingatkan untuk melakukan absensi hadir ya pada pagi hari ini karena merupakan syarat dari untuk mendapatkan sertifikat. Oke, memasuki acara atau agenda kedua yaitu topik pertama ya mengenai atau dengan tema mempersiapkan siswa-siswi SMK jurusan TKJ menjadi praktis yang handal yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kawali, Bapak Cepi Wahyudin. Kepada Bapak Cepi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. yang terhormat Pop Ono, Babe, terima Udah lama nggak kasih ketemu ya. Bapak. Iya, lama gak ketemu. Baik. Iya. Yang saya hormati Pak Ihsan, kemudian Pak Cendri dari TTS. Yang saya hormati Bapak Ibu semua peserta webinar. Ya. Perkenalkan saya Cepi Wahyudin, Kepala Sekolah SMK 1 Kawali saat ini. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam dunia maya. Salawat serta salam juga senantiasa kita limpahkan pada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini izinkan Pak Pop Ono, ya izinkan saya Siap. dari Ciamis nih, Pak Dadang gitu, Bukan Tasik ya? untuk memperkenalkan mungkin sekolah kami gitu. Sekolah kami itu SMK Negeri 1 Kawali. Mohon izin untuk bisa screen sharing. Nah,
Eh, SMK Negeri 1 Kawali itu adanya di Ciamis, Provinsi Jawa Barat, pegunungan gitu, masih pedesaan masuknya. Ya, kota juga tidak terlalu kota gitu ya. Kemudian kampung ya memang dekat dengan eh, pegunungan gitu seperti itu. Eh, di sekolah kami itu terdiri dari 7 kompetensi keahlian gitu ya. 7 kompetensi keahlian di mana asal muasalnya memang SMK 1 Kawali itu didirikan sebagai SMK bidang teknologi informasi. Awal mulanya adalah TKLO, TKJ, dan LPL. Kemudian di tengah perjalanan kami dari SMK 1 Kawali itu berkembang sesuai dengan permintaan masyarakat di bidang bisnis manajemen, OTKP, AKL, kemudian dilengkapi dengan DPIB dan seni karawitan. Kami di SMK 1 Kawali itu ada 46 kelas dengan peserta didik jumlahnya semua 1.571. Para pendidik masih sedikit untuk yang PNS, tapi alhamdulillah telah ditambah oleh P3K pada tahun ini sebanyak 23 orang. Sehingga sisanya ada honorer yang dibiayai oleh Pemda Provinsi Jawa Barat sebanyak 30 orang. Untuk tenaga pendidikan pun masih 1 orang yang PNS, kebanyakan itu honorer seperti itu. SMK Negeri 1 Kawali terletak di Ciamis Utara. Di Ciamis Utara kami berdiri di lahan sebesar 2,1 hektar. Yang memang sebagian besar tanahnya itu masih sewa pada desa seperti itu. Oleh karena itu kami di awal mula dengan desa, maka sangat eratlah bekerja sama dengan desa. Baik dari pengelolaan mungkin parkir juga diserahkan kepada BUMDes desa untuk parkir siswa gitu ya. Sebanyak 1.500 untuk menampung kira-kira ada 800-an per hari itu dikelola sebagian besar oleh BUMDes dan masyarakat sekitar. Jadi hanya sebagian kecil saja yang masuk ke sekolah. Itu mungkin asa muasa memang kami berada di desa, bekerja sama dengan desa dan kecamatan seperti itu, saling simbiosis mutualisme. Nah, di kami itu ada teaching factory yang jurusan teknik komputer dan jaringan. Itu sudah lama berdiri, semenjak 2010-an gitu ya. Nah, di TKJ ini ada keunikan adalah telah menerapkan, membangun sebuah pembelajaran yang memang dulunya itu adalah untuk memudahkan bagaimana guru TKJ menjelaskan materinya kepada para siswa yang rata-rata lulusan SMP seperti itu. Maka dibuatkan sebuah model pembelajaran. Kemudian berkembang namanya adalah Qualitek sekarang. Qualitek itu berasal dari kata kuali dan tek. Kuali itu dari kata kawali, karena kawali itu memang te, seperti cekungan kuali gitu atau katel seperti itu. Jadi terletak di pusat, memang di ujung cekungan tersebut. Ya, itu yang menjadikan benefit bagi kami banyak eh, untuk peminatnya seperti itu. Di TKJ ini kami mempunyai semangat, cita-cita, mimpi, asalnya itu dari mimpi. Mimpi kami untuk melakukan pembelajaran yang nyata bagi
para siswa-siswa kami. Mimpi itu sudah lama dibangun sejak 2015 dan sekitar 2016 lah mulai dibangun mimpi tersebut. Dari semangat membangun teaching factory tersebut, kami membangun awalnya dari TKJ gitu ya, dengan layanannya bisnis ISP gitu, yang mini seperti itu. Kemudian di jurusan yang lain kami juga mempunyai layanan bengkel untuk mobil. Kemudian di seni karawitan kami memang terbiasa dipanggil oleh masyarakat sekitar untuk mengisi acara seni, bidang seni. Selanjutnya yang di akhir kemarin itu adalah 3 teaching factory waktu saya diangkat di Kawali di sana dari 6 Desember 2021 kami memunculkan 3 teaching factory. Yang pertama dari OTKP dan AKL mempunyai layanan bank mini sekolah, di mana OTKP untuk customer service-nya dan AKL untuk pengelolaan finansial. Kemudian yang sedang dibangun sekarang juga adalah software house bisnis untuk jurusan LPL dan untuk jasa gambar atau konsultan bangunan di DPIB atau untuk arsitek. Ini awal dari mimpi kami, memang lini masa pengembangan produk pembelajaran. Awalnya adalah produk pembelajaran untuk memudahkan bagaimana guru menerangkan atau transfer knowledge, transfer teknologi kepada siswanya melalui produk pembelajaran tersebut. Produk pembelajaran tersebut pada tahun 2016 ditetapkanlah jasa layanan internet. Kami mencari model seperti apa sih jasa layanan internet tersebut. Kemudian pada tahun 2017 kami kembangkan produk pembelajaran tersebut menjadi unit produksi. Unit produksi yang dikelola walaupun ya masih tertatih-tatih seperti itu. Alhamdulillah pada tahun 2017 juga kami mendapatkan bantuan dari pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu berupa pengembangan unit produksi menjadi teaching factory. Di teaching factory tersebut, mulailah kami mungkin mengenalkan diri sekolah SMK 1 Kawali sebagai konsep mini ISP tersebut, yang memang dikembangkan bersama-sama dengan industri. Pada tahun 2021 ini, kemarin kami dengan program Dinas Pendidikan Sekolah Pencetak Wirausaha, pengembangan TEPA tersebut menjadi implementasi wirausaha anak. Gitu. Dan mudah-mudahan ke depannya tahun 2022 dan 2023 kami telah berencana untuk proyeksi pembentukan untuk Badan Layanan Umum Daerah. Gitu. Nah ini pada tahun 2016 dimulai dari kerjasama dengan beberapa industri gitu ya, dihadirkan di SMK 1 Kawali dengan MOU Instant Service Provider. Kemudian pada tahun 2016 juga menentukan produk pembelajaran yang sesuai dengan implementasi di industri. Ini adalah suatu konsep implementasi IT Mall Teaching Factory yang dikembangkan oleh SMK Negeri 1 Kawali, di mana semua adalah proses bisnis ISP yang dikembangkan menjadi mata pelajaran yang ada di jurusan TKJ. Dari core sampai dengan ke pelanggannya. Kemudian pada tahun 2017 dikembangkan menjadi teaching factory dan terus berkembang membuat suatu implementasi dan ruangan khusus gitu. Nah ini ruangan khusus untuk teaching factory, dan pada tahun 2017 mensinkronisasi
dengan industri. Seperti apa proses bisnis mini ASP tersebut yang bisa kami adopsi, kami kembangkan di sekolah kami. Pada tahun 2021, nah ini mulailah implementasi wirausaha. Ini adalah quality ranger, para pahlawan-pahlawan kami, para siswa kami yang sejak kelas 11 mereka tergabung pada quality ranger ini untuk dapat menjalankan proses bisnis teaching factory tersebut. Proses bisnis Qualitech dijalankan dengan miniatur dari industri dengan layanan, menerapkan layanan 7 kali 24 jam. Anak-anak mempunyai shift untuk jadwal mereka piket melayani pelanggannya di sekolah. Kemudian masyarakat sekitar. Pada tahun 2021 ini ada siswa, 2 orang siswa yang menerapkan implementasi wirausaha di rumahnya. Mereka berjualan voucher internet bagi masyarakat sekitar. Ya memang sih ini adalah mimpi kami karena kami berada di daerah yang pedesaan seperti itu. Internet pun banyak yang blank spot dan tetapi karena memang lonjakan pada tahun 2020 dan 2021 pada COVID-19 itu membutuhkan transformasi informasi gitu, yang cukup besar dari masyarakat. Maka kami berusaha menghadirkan layanan tersebut pada daerah-daerah yang belum tersentuh internet. Maka anak-anak inilah yang menyebarkan internet ke desa-desa. Gitu. Ya dengan peralatan yang teaching factory tersebut, tapi mungkin untuk tiang-tiangnya masih nempel ke listrik, kadang-kadang nempel ke pohon gitu, yang besar. Ini proses implementasi di salah satu siswa kami yang mempunyai bisnis layanan voucher internet. Ini juga proses instalasi di 2 titik gitu. Ini titik yang kedua. Kemudian kami juga mempunyai layanan terhadap SMP untuk implementasi di lab komputer di SMP dengan adanya ANBK dan lain sebagainya, bahkan sampai dengan layanan learning management system gitu. Kami bekerja sama dengan SMP 12 SMP di Ciamis Utara untuk mengimplementasikan pembelajaran learning management system. Ya, kami bercerita tentang pengalaman-pengalaman kami, inilah mungkin pengalaman-pengalaman kami dan anak-anak kami lah yang menjalankan. Gurunya sekarang hanya sebagai mungkin manajer atau hanya memberikan saran atau quality control gitu ya, QC. Perjalanan memang cukup panjang gitu ya, dan tidak instan. Kami juga terus berevolusi setiap hari, setiap minggu melakukan evaluasi mingguan. Kadang-kadang mungkin ya terkendala dengan cuaca, kehujanan ya gitu. Ya alhamdulillah dari sisi yang lain kami mendapatkan penghargaan tahun 2018 dengan konsep mini ASP tersebut. Kami juara pameran Epitech di Garut. Kemudian tahun 2018 juga kami mendapatkan apresiasi dari Astra, juara 1 bidang teknologi informasi non binaan Astra dan juara 2 kategori umum non binaan Astra. Kemudian kami juga telah menyebarkan diseminasi produk pembelajaran yang kami kembangkan, baik di MGMP Kabupaten, MGMP Provinsi Jawa Barat, gitu ya. Kami pada tahun 2019 ini bekerja sama dengan BMTI, MGMP, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk diseminasi ke sekolah-sekolah di seluruh Jawa Barat. Kemudian ini bersama perwakilan guru TKJ, Pak Dian ya,
yang mengembangkan produk pembelajaran tersebut. Terus di sini juga kami berdiseminasi dengan perwakilan guru TKJ bekerja sama dengan BBPP, MPP, KPTK Makassar dengan Pak Yopi di sini mendiseminasikan produk pembelajaran kami. Dan kami juga eh, kadang mengisi di sekolah lain di SMK Wahidin Cirebon, diseminasi di SMK 1 Purwakarta tahun 2021. Kemudian kami menerima studi TU dari SMK Garuda Nusantara Bekasi yang datang ke sekolah kami. Kemudian kami juga diseminasi di SMKN 1 Seragi, kadang online juga dengan BBPP MPP, dan terakhir ini 2021 di SMK 3 Sorong, Papua. Gitu. Kami menjadi guru tamu di sana di SMK Negeri 1 3 Sorong, Papua. Nah, kami juga, sekolah kami pernah mendapatkan penghargaan dari BPPP MPP untuk menjadi tempat studi TU atau magang selama 1 minggu gitu. Peserta guru TKJ, pelatihan guru TKJ dari Makassar di sekolah kami. Pada tahun 2020, ini juga sama pada tahun 2020. Nah, kami juga kadang-kadang dikunjungi oleh teman kami yang ingin melihat gitu ya. Dan ini terakhir 2022 kami mengembangkan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan Pak Kabid Dinas Provinsi Jawa Barat, Pak Kabid SMK, untuk pengembangan internet di masyarakat pedesaan. Inilah miniatur standar alat praktik kami yang kami tampilkan di seminar vokabulasi tahun 2022 di BMTI. Kemudian sertifikasi industri ya kami juga telah sinkronisasi. Kami bagi dengan 4 klaster, ya semuanya sih intinya dari klaster awal gitu ya di core-nya sampai dengan pelayanan ke tingkat akhir gitu di pelayanan di pelanggan. Itu mungkin tidak banyak yang kami lakukan, tapi mudah-mudahan dapat mewarnai lah dari bagian SMK di khususnya TKJ di Indonesia. Kedepannya kami berharap juga banyak investor yang bisa datang. Alhamdulillah Kang Dadang, Pak Salmanet ya sudah datang di sekolah kami, investasi di sekolah kami terus kembangkan gitu. Intinya kami ingin menjadi butterfly effect gitu ya. SMK, keberadaan SMK menjadi manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar SMK tersebut. Mimpi-mimpi kami adalah transformasi teknologi tidak hanya di kota, tetapi bisa merata ke pedesaan. Ya saya masih ingat perkataan Babeh, kalau orang Indonesia mau pintar, katanya, internetnya harus kenceng. Ya harus kencengnya di kota juga, ya harus di pedesaan juga. Kami di pedesaan juga ingin berkembang untuk terus berkembang dan mengembangkan, membangun Indonesia untuk ke arah yang lebih baik. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, tidak banyak dari kami, hanya pengalaman-pengalaman saja. Terima kasih atas kesempatannya kepada ITTS, Prof. Ono, dan Kang Dadang untuk kami dapat berbagi informasi di sini. Salam dari SMK Negeri 1 Kawali, SMK 1 Kawali selalu siap gitu, melayani masyarakat dan membangun masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren, keren, keren. Waalaikumsalam warahmatullahi Sukses Pak wabarakatuh. Cepi. Silakan Pak Isan. Ini keren banget sih. Mantap ya, Prof ya, ini luar biasa Iya, materi ITTS nggak boleh yang. kalah sama SMK Kawali. Nah, itu Prof. Ini mungkin menjadi sentilan ya buat kita ya, Prof ya, malah ya. Biar ini inspiratif banget ya, apa yang sudah dilakukan oleh SMKN Kawali
bagaimana dia memberikan wadah ya Prof ya, ini ya, memberikan wadah kepada siswa-siswinya agar bisa siap menjadi praktisi yang handal juga seperti itu. Nah, ini mungkin kan Pak Cepi ada agenda ya nanti ya jam 10 dan nggak bisa sampai hadir ya. Kita open sesi tanya jawab aja kali ya Prof ya untuk topik satu ini Iya, khusus untuk boleh, Pak Cepi. bagus. Silakan Jadi Pak. Ya, ya Punten Pak Cepi. ya, dipersilakan ya kepada para ya, ya, peserta siap. yang sudah hadir di sini. Jika ada pertanyaan gitu kan terkait SMKN 1 Kawali, bagaimana bisa sampai ada dari sertifikasi dan yang lainnya gitu kan, bagaimana bisa menjadi apa timelinenya sangat jelas seperti itu kan. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang merupakan kepala sekolah juga, jadi bisa sharing ya, wah, Pak Cepi ya di sini ya, sama-sama saling berbagi gimana kondisinya. Oke, kita buka untuk Betul, Pak. sesi topik pertama ya, yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Kawali. Dipersilakan 3 penanya ya. Kalau nggak ada, ono kayak Oke. nanya sih sebenarnya. Nah, Ya, siap. oke langsung nih kalau gitu. Bro Mono dipersilakan. Punten Pak Cepi, pertanyaannya sederhana aja. Ya, siap. Eh, ada berapa SMK di Republik Indonesia yang punya seperti Pak Cepi? Teva buat ISP, mini ISP. Itu yang pertama. Ada berapa SMK di Indonesia? Soalnya saya kemarin kan baru jalan di Sumatera Barat. Itu SMK Negeri 2 Padang Panjang baru mau bikin seperti Pak Cepi. Baru mau bikin. Yang lain nggak ada. Jadi di Sumatera Barat nggak ada nih kondisinya. Itu satu. Yang kedua, saya lihat tadi di salah satu foto kayaknya anak-anak belajar splicing fiber optik juga ya. Kayaknya itu. Tadi Pak Cepi nggak ngomong tuh. Curang Pak Cepi nggak ngomong. Curang banget. Pertanyaannya ada berapa itu splicer, kan splicer tuh mahal ya. Itu punya SMK Kawali atau donasi dari mana? Itu yang pertama. Terus ada berapa SMK di Republik ini yang ngajarin teknisi splicer itu gitu. Gitu. Ya dua aja tapi mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya? Jadi membuka wawasan kita semua bahwa SMK itu bisa sebetulnya. Silahkan Pak Cepi. Atau ada pertanyaan dulu yang lain mau Siap, dikumpulin dulu atau gimana Pak Isan? siap. Dikumpulin dulu aja kali ya, Prof Wono ya. Bebas. Nah, ini dikumpulin dulu aja ya. Atau dari Pak Cepi gimana? Oh ini Mau ada jawab berapa? pertanyaan nih dari Iya, Pak Dani. Tuh bisa dibaca di chat betul. tuh, silahkan. Oke, ini punten ya, bacain dari pertanyaan Pak Dani. Kepada Pak Cepi ya, bagaimana Pak untuk mengurus perizinan terkait pekerjaan yang dikerjakan oleh sekolah, khususnya di daerah? Oke, Jadi ada dua pertanyaan. Saya sama Pak Dani 3 udah. pertanyaan Prof. Ya. Soalnya kan ngajuin 2. Oh, Nggak ada, tapi masih dibuka untuk Iya, satu iya. orang lagi ya. Masih dibuka untuk 1 orang lagi. Sambil menunggu mungkin pertanyaan masuk bisa dijawab. Oh, ini ini ada ada nih pertanyaan masuk. nih. Oke, dari Ibu Rima Melati dari Sumatera Barat nih, Prof. Wah, harusnya kemarin ketemu nih. Oke, bagaimana Pak Cepi memaksimalkan potensi digital di ranah sekolah? Karena kadangkala kondisi SDM di SMK dan infrastruktur di daerah masih jadi terkendala. Terima kasih. Oke, sesi tanya jawab untuk yang pertama ini kita tutup terlebih dahulu. Bisa dijawab terlebih dahulu Pak Cepi, monggo dari Siap. pertanyaannya. Terima kasih, Pak Wano. Siap. Eh, Sebenarnya SMK yang seperti kami itu banyak mungkin ya di Republik ini. Gitu. Mungkin tingkat kedalamannya yang berbeda-beda seperti itu. Banyak sekali kami mini ASP itu sudah banyak berkembang. Bahkan saya sepulang dari Korea pun tahun 2019 telah diseminasi kepada 24 SMK bekerja sama dengan BBPP MPP Makassar itu tentang konsep mini ISP tersebut. Nah, kemudian ada beberapa perbedaan yang saya lihat di SMK di Republik Indonesia ini yang menerapkan mini ISP. Ada yang memang pure untuk bisnis, gurunya mengelola,
mini ISP tersebut gitu. Tapi kadang-kadang tidak di sekolah ataupun hanya di rumahnya seperti itu di luar sekolah. Ada juga gurunya yang mengelola di sekolahnya. Tapi terkait mungkin karena tadi satu perizinan yang mungkin tidak di open seperti itu. Kemudian ada yang punya ISP di sekolah, ISP aja seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ya seperti kami, memang awalnya kami itu bukan membuat ISP, bukan, tetapi awal cita-cita kami adalah bagaimana pembelajaran tersebut dapat dimudahkan untuk ditransfer pada siswa. Sehingga dibuatlah konsep gitu. Konsep kurikulum yang sesuai dengan proyeksi bisnis ISP tersebut seperti itu. Secara pelajarannya terdistribusi semua dari mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12 seperti itu. Dan terintegrasi, tidak hanya pelajaran produktif saja di SMK, tetapi dari sisi bisnisnya misalkan PKK ya, produk kewirausahaan, itu diajarkan untuk ke ISP juga seperti itu. Bagaimana berwirausaha, proyeksi bisnis di ISP tersebut. Bagaimana perizinannya yang legal seperti itu. Nah, itu kan memerlukan penetrasi dari industri. Karena industri lah yang tahu hal tersebut. Kami hanya mungkin mendatangkan pihak industri tersebut, bagaimana nih kita punya seperti ini, bagaimana supaya legal. Oh ya, legalnya seperti itu. Ya memang secara sekolah, karena kita negeri, SMK negeri itu untuk proyeksi bisnis yang besar tidak gimana ya, agak ragu gitu ya. Karena memang kalau SMK negeri itu kan harus masuk ke kas daerah gitu, keuntungannya. Maka kami di tahun ini memproyeksikan bagaimana supaya ke depannya SMK 1 Kawal ini ketika proyeksi bisnisnya besar untuk menjadi badan layanan umum daerah. Nah, ketika badan layanan umum daerah, maka pengelolaan bisnis yang dilaporkan kepada pemerintah adalah laporan keuangannya saja. Sedangkan keuangan tetap dikembalikan kepada peningkatan mutu, peningkatan bisnis yang ada di sekolah. Seperti itu. Konsepnya. Itu kalau sekolah Kemudian lain pengen ini belajar tadi ke Pak, punten ya, Pak Cepi. Kalau yang sekolah lain pengen belajar, enaknya gimana ke Pak Cepi? Nanti ngubungin Pak Cepi aja oh kali ya. siap. Salah. Kalau ada sekolah yang ingin belajar ke kami, bisa datang ke kami atau kami pun datang ke sana. Misalkan ada Keren, beberapa keren. sekolah seperti yang tadi. Kami dipanggil ke Sorong, Papua gitu ya, ke Seragi. Ya, saya sebagai kepala sekolah memberikan kelonggaran terhadap guru-guru yang bisa bermanfaat bagi Republik ini. Silahkan Pak, mau dinas luar 3 hari terus di sana juga sama-sama bekerja seperti itu. Di sekolah juga sama bekerja seperti itu. Bisa mengundang kami ataupun datang ke sekolah kami melihat modelnya, silakan seperti itu. Keren. Untuk yang pertanyaan kedua ya, yang FO, FO itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, evolusinya memang panjang gitu ya, peningkatan produk pembelajaran ini. Kami dari awal itu yang punya FO dari hasil tadi sekolah menyisihkan, membeli alat tersebut, FO tersebut. Ya, kami baru punya satu, tapi kadang-kadang kami punya partner seperti dari industri, asal Manet, Skyline, kadang-kadang dipinjamkan gitu ketika banyak yang layanan yang harus kita, seperti kemarin layanan di pameran kami dipinjamkan oleh industri seperti itu untuk menambah gitu. Kalau perlu 2, perlu 3, ditambah. Kemudian kami juga menambah layanan pada tahun 2022 awal ini, karena di Kawali itu sering mati listrik, maka sekolah membuat rencana kerja sekolah yang sudah disiapkan. Kami menerapkan genset 100 kPa, ya lumayan untuk satu sekolah.
bisa tercover. Sehingga layanan mini ISP tersebut bisa berjalan 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam tanpa terganggu gitu seperti itu. Karena rata-rata sering mati listrik, tiba-tiba mati listrik, tiba-tiba mati listrik. Dengan adanya genset yang kami beli tahun kemarin itu sudah diimplementasikan berikut dengan ATS-nya pada Mei kemarin itu ya sudah berjalan seperti itu. Ketika mati listrik langsung nyala kembali seperti itu, layanan kembali. Jadi memang lini masanya terus kami kembangkan secara step by step, tidak bisa sekaligus. Bisnisnya memang besar ya, tapi kami berusaha mengikuti apa yang ada di industri, ya itulah yang kami industri. Itu SOP seperti apa yang diinginkan industri itu yang kami terapkan di rencana kerja anggaran sekolah seperti itu. Sesuai dengan kapasitas sekolah. Ya untuk perizinan kami yang ketiga ya tentang perizinan pekerjaan yang dikerjakan sekolah. Ya kami bekerja sama dengan industri. Payung hukumnya sementara masih industri. Ada Skyline dan Salmanet yang yang menjadi legalitas dari sekolah kami. Jadi kami tidak jualan atas nama sekolah, tapi tetap atas nama industri. Karena BLUD gitunya belum terbangun seperti itu. Kemudian untuk guru, siswa, ya itu tergantung dari manajer kita lah sebagai kepala sekolah. Siswa keluar, pasang, gitu ya, kemudian melayani pelanggan, itu kan sudah dalam proses pembelajaran juga, gitu. Jadi belajar itu tidak hanya harus di kelas, tetapi melayani pelanggan, memberikan servis pada pelanggan dengan baik. Bahkan kami itu menginginkannya dari pelanggan itu ada testimoni gitu biasanya. Ada quality control dari gurunya yang menanyakan kepada pelanggan puas tidak dengan pelayanan anak kami. Maka jika puas, maka kami sebarkan ke guru yang lain. Ini nilai dari masyarakat. Real gitu ya. Real di lapangan seperti itu. Karena memang anak TKJ nantinya seperti itu bisnis. Jadi untuk perizinan guru dan siswa ya itu dari sekolah kami. Awalnya memang tidak terbiasa kan anak gak di kelas ya gue belajar gitu. Tetapi sekarang sudah terbiasa. Ketika anak ada panggilan, layanan, ya itu diizinkan oleh guru seperti itu. Itu keluar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana memaksimalkan potensi digital di ranah sekolah, SDM dan infrastruktur? Ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan dengan konsep link and match-nya. Ya, sebenarnya dari zaman Propono pun sudah ada link and match seperti itu. Bahwa kita memang harus mengikuti apa yang seperti industri. Bring industri to school gitu ya. Seperti itu. Karena memang kalau sekolah ke industri, industrinya terbatas seperti itu. Maka kami berusaha SOP yang ada di industri, layanan yang ada di industri dihadirkan ke sekolah. Dengan konsep teaching factory tersebut, ya itu tentunya ada proses. Prosesnya adalah yang pasti tidak hanya MOU. Yang namanya pernikahan dengan industri itu yang namanya nikah ya semuanya gitu. Seperti itu. Kadang-kadang ya dapur-dapurnya juga saling bertemu gitu. Dapur industri dengan dapur sekolah nih. Sekolah hanya segini kemampuannya. Ya, bisa dari kami mungkin dari industri. Ada kadang-kala keterbatasan industri seperti ini. Ya, itulah yang memang diharapkan oleh pemerintah ya. Alhamdulillah pada tahun 2021 industri kami mendapatkan Dudi Awards dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Dirjen Vokasi. Ya, itu mungkin bagian dari industri juga keuntungan industri seperti itu kepada kami. Kemudian ada support reduction. Kami sekarang juga pemadanan yang mudah-mudahan tas pemadanan seperti itu dengan Salmanet, gitu ya, dengan Skyline pemadanan. Apa sih yang bisa dihadirkan untuk masyarakat Kawali? Kami juga bekerja sama dengan camat, pak camat, desa. Ada 11 desa bekerja sama dengan kami. Mudah-mudahan ke depannya bisa diproyeksikan menjadi desa digital layanan seperti itu. Ya, intinya seperti itu yang kami kembangkan. Terima kasih. Mangga, silakan Pak. Wah, keren banget Dari kami. Pak Cepi. Nuhun pisan Pak Cepi, keren.
sungguh inspiratif ya. Ini yang dikerjakan oleh SMKN 1 Kawali. Ini luar biasa nih dari Bu Rima juga. Hebat SMK Kawali sudah terpola semuanya, bahkan ke ranah wirausaha pun sudah terintegrasi. Sudah bekerja sama ya Pak Cepi ya dengan tadi industri-industri seperti Salmanet ya, yang CEO-nya nanti juga menjadi salah satu narasumber di sini juga ya, Pak Rehan atau Pak Dadang nanti. Terus ini dari Miftahul Huda juga, wah menarik ini. Kebetulan kami juga berada di SMK jurusan TKJ. Pengen piknik nih ke tempatnya Pak Cepi. Tuh Pak Cepi diperbolehkan kan nih Pak dari Bapak Silakan Miftahul Pak, Huda. kami terbuka, insya Allah kami sangat terbuka. Silakan. Iya ini tuh, Masya Allah luar biasa sekali memang yang dikerjakan oleh SMKN 1 Kawali ya. Banyak banget inspirasi yang bahkan bisa kita jadikan role model ya. Tadi ingin menciptakan desa digital juga di Kawali, semoga bisa tercapai Pak Cepi ya untuk SMK 1 Kawalinya. Oke, ini dibuka sesi kedua, tidak Pak, Pak Cepi untuk sesi tanya jawab yang kedua. Silakan Oke, Pak. kita buka lagi untuk dua penanya deh ini. Jika memang ada yang ingin bertanya bisa resen atau dituliskan di kolom komentar. Oh ini ada yang kelewat ini, Pak Agung, Pak Andi Kris. Oh, Pak Andi Kriswantono ini salah satu dosen ITTS juga menjadi narasumber ya. Punya splasher kalau anak-anak mendaftar di ITTS nanti akan difasilitasi praktek splicing FO. Wah, mantap ini itu untuk. Jadi kalau kita punya dua ya, punya kalau mau ke Kawali ada SMK 1 ini Kawali. Kalau untuk di ITTS di Tangerang Selatan bisa langsung daftar di TTS karena nanti akan difasilitasi langsung nih. Dan Ini depannya judulnya udah ITTS langsung lagi panas sama Kawali. dia tidak apa-apa Pak, bukan tidak usah panas Prof, tapi kita berkolaborasi, bersinergi gitu kan. Dari Kawali nanti Kolaborasi ke Pak. langsung ke Bagus. TTS. Dari TTS sekolahan kita lempar ke Kawali gitu. Intinya adalah kita membuka juga gitu kan nanti Pak Andi ini narasumber kedua ya. Itu mungkin juga akan sharing-sharing juga terkait splicing ya. Bisa disampaikan juga Pak Andi. Oke, ini ada penanya lagi yang dipersilakan kepada peserta untuk webinar pada pagi hari ini. Atau kalau enggak, kalau Pak Cepi ada email atau apa, kalau teman-teman pengen ngontak biar gampang. Oke, sepertinya tidak ada ya untuk yang sesi kedua. Iya, Mungkin baik. Atau ini aja eh, Pak Ihsan, kalau Pak Cepi ada kontak atau email, bisa dikasih tahu di chatting biar kalau ada teman-teman oh pengen boleh, kontak Pak Cepi jadi Boleh. gampang gitu. Saya boleh juga Pak susah Cepi kontak Pak dipersilakan. Cepi lewat Pak Dadang, saya Iya. juga. Susah ini Pak Cepi Iya. dapatnya, asli susah ini. Ya, siap Pak. Ini kontak saya. Bisa Ini di-share Pak Cepi. saya chat. Email dan Kebetulan kami tahun ini ya. membuka kolaborasi juga. Kami ingin beranjak mengembangkan mini data center. Ya, Mana data sih? mudah-mudahan, Oh, mudah-mudahan terlaksana di 2 tahun ini. Kami sedang ingin mengembangkan mini data center ya, karena kami punya potensi tadi ada genset dan lain sebagainya ya. Nah, sedang dirancang mulai dari bulan depan mungkin eh, yang bikin data semoga center. lancar Jika Pak ada yang Cepi. Ini mau jadi kolaborasi, data center di desa, ya keren. siap. Nanti Kalau ada webinar yang mau berikutnya kolaborasi, Prof. kami sangat terbuka, Pak. Gitu. Mau investasi, mau kolaborasi, silakanlah. Insya Saya Allah. mah pengen kopiin perpustakaan saya ke Pak Cepi biar anak-anak jadi pinter, itu aja sih. Siap, siap, sangat siap sekali. Ya, siap. Oke, mungkin dari Pak Cepi ada statement closing statementnya Pak Cepi dari materi yang sudah disampaikan. Ya, baik. Ya, mungkin inilah kami mungkin ya seperti itu dari desa yang dari desa seperti itulah Kawali dari desa yang punya cita-cita, mimpi, ya ingin memajukan Indonesia seperti itu. Pada dasarnya memang dari kami adalah bagaimana siswa di desa tersebut bisa praktik sesuai dengan keadaan di industri seperti itu. Kami pun membuka kolaborasi ke semua pihak seperti itu. Tidak berorientasi profitable, tetapi minimal siswa saya atau siswa kami
dapat praktik sesuai dengan keinginan di industri seperti itu. Jika industri mau berinvestasi di kami atau kami sangat terbuka berkolaborasi. Intinya sehingga nanti siswa kami tidak perlu ke kota untuk praktik tersebut, tapi bisa di sekolah seperti itu, layanan sekolah. Ya, ke depannya mungkin kami bisa bergerak dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Cepi untuk closing statement. Semoga dari cita-cita impian